Silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Membaca silsilah dalam arti tertentu bisa membosankan, tidak menarik. Tetapi kita tahu bahwa silsilah, terutama untuk kebudayaan Asia, menjadi sangat penting. Dari situlah kita bisa melihat akar pohon keluarga kita, dan di situ pula lah sejarah keselamatan diukir di dalam kehidupan kita. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Halo sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur 72 sebagai doa kita. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja, dan keadilan-Mu kepada Putra Raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan mengadili orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya Ia menolong orang-orang miskin. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan menjadi doa pembuka kita. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Dalam perikop ini disampaikan kepada kita silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo,
dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Serubabel. Serubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Elyakim. Elyakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Achim. Achim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Inilah sahabat peradaban kasih ekologis, silsilah Yesus Kristus yang oleh Santo Matius direnungkan mulai dari Bapa Abraham sampai Kristus. Di dalam silsilah ini ada makna penting ketika disebut Bapa Abraham, yakni makna perjanjian Allah dengan Abraham yang menetapkan Abraham menjadi bapa segala bangsa dan berkat dicurahkan melaluinya kepada segala bangsa. Janji Allah kepada Abraham dipenuhi dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan persis itulah yang diwartakan melalui silsilah. Membaca silsilah dalam arti tertentu bisa membosankan, tidak menarik. Tetapi kita tahu bahwa silsilah, terutama untuk kebudayaan Asia, menjadi sangat penting. Dari situlah kita bisa melihat akar pohon keluarga kita. Dan di situ pula lah sejarah keselamatan diukir di dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya silsilah Yesus Kristus bagi kita. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang silsilah yang diwartakan oleh Santo Matius, silsilah yang disampaikan Santo Matius dibagi menjadi 3. Yang pertama berisi Bapa-bapa bangsa, Bapa Abraham, Iskak, dan Yakub, yang menjadi sumber untuk iman Kristianitas kita dalam akar Yudaisme. Kedua, disebut raja-raja sebelum pembuangan, dan di antara raja-raja yang disebut sebelum pembuangan, hanya ada 2 raja yang baik dan setia, yakni Raja Hizkia dan Yosia. Selebihnya yang lain adalah raja-raja yang tidak setia, yang hidupnya buruk dari segi kekuasaan, spiritualitas, maupun moralitas. Dan yang ketiga, raja-raja sesudah pembuangan juga terdiri dari 2 saja yang baik, yaitu Raja Sealtiel dan Raja Serubabel. Sesudah itu raja-raja tidak setia baik secara spiritual, politik, sosial, dan tradisi yang dihidupi
yang mengacu pada bapa bangsa. Kendati demikian, raja-raja yang konditenya tidak baik tetap dicantumkan untuk menunjukkan bagaimana Yesus menyucikan sejarah leluhur yang menjadi garis di dalam silsilah tersebut. Dalam silsilah juga terdapat nama-nama, setidaknya 2 nama perempuan yang dicap sebagai pendosa, yaitu Tamar dan Rahab. Bahkan disebut pula Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Itu berarti bukan dari istrinya sendiri. Kita tahu bagaimana pergumulan Daud bersama istri Uria, dari pengkhianatan bahkan sampai ke pembunuhan. Istri Uria bahkan tidak disebut dengan namanya. Kita semua tahu namanya adalah Batseba. Garis keturunan itu tetap dicantumkan, tidak dibuang, tidak dihapuskan. Kendati ada kondite-kondite yang tidak baik, terdapat misteri dosa dan rahmat, dosa dalam sejarah dan rahmat dari Allah yang disempurnakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menyejarah demi mewujudkan keselamatan itu. Satu perempuan disebut sebagai orang asing, yaitu Ruth. Orang asing pun diterima sebagai tanda inklusivitas, keselamatan yang terbuka dan tertuju untuk semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa maknanya silsilah Yesus bagi kita? Seperti sudah saya sebutkan, dalam silsilah ini ada leluhur-leluhur yang terikat pada perjanjian dengan Allah. Untuk penggenapannya, perjanjian itu disempurnakan dan terjadi dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa tidak semua nama yang tercantum dalam silsilah itu adalah nama-nama dengan kondite yang baik. Justru Yesus yang menyejarah, menyucikan sejarah leluhurnya, kondite-kondite yang tidak baik disucikan dan ditebus oleh Kristus. Dan akhirnya kita bisa belajar dari silsilah ini bagaimana Kristus yang merupakan Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia, menjadi representasi Allah yang mengasihi kita, Allah yang tetap mampu dan selalu berkuasa untuk menulis dengan tulisan yang tegak, kendati di atas garis-garis yang berliku-liku dan bengkak-bengkok. Kita bersyukur kasih Allah dinyatakan kepada kita dalam setiap kelemahan, kerapuan, dan dosa-dosa kita. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk leluhur kita, untuk semua orang, agar mengalami rahmat yang dicurahkan oleh Allah kepada kita dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam